Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, nikmat ukhuwah, sehingga dengan ringannya kita melangkahkan kaki kita masjid amal masjid ini dalam rangka kita menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita ini, ibadah kita pada ini diridhai Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam berlimpah kami sampaikan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita juga sebagai pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Salat Jumat kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 November 2022. Salat Jumat kita mulai jam 11.39 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk khotib dan imam yang seyogyanya akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ustadz, namun beliau berhalangan hadir, digantikan oleh badalnya yaitu Bapak Ustadz Haji Selamat BK. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Muazin oleh Bapak Ustadz Ari Surya. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan sepekan Masjid Al-Manar tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 November 2022. Setiap hari Senin, malam Selasa di Masjid Al-Manar ini diadakan kegiatan acara taklim bapak-bapak dan remaja, waktunya pada sholat maghrib sampai dengan selesai, yang diisi oleh guru kita yaitu Bapak Ustadz Imam Afandi. Materinya hadis sahih Bukhari Muslim, referensi dari kitab Ulum Al-Marjan, Al-Ulum Al-Marjan. Dan juga pada hari Rabu juga diadakan taklim bapak-bapak dan remaja, waktunya pada salat maghrib sampai dengan selesai, yang akan diisi oleh guru kita yaitu Bapak Ustadz Abdul Atik SMA. Materinya kajian Sirah Nabawiyah. Lanjut juga pada hari Kamis diadakan taklim Ibu Al-Khuriyah, waktunya jam 10 sampai menjelang waktu zuhur, akan diisi oleh Bapak Ustadz Ramadian Eshki dan Ustazah Fatul Nada. Materinya tajwid dan tafsir Al-Quran serta fikih Islam. Dan juga pada salat Jumat ini diadakan taklim Ibu Al-Jannah, waktunya pada salat Jumat. Pemateri yaitu Ibu Ustazah Haja Mira, materinya tajwid dan tafsir Al-Quran. Dan juga di Al-Manar setiap hari Ahad diadakan kuliah subuh. Untuk Ahad ini pada tanggal 13 November pada sholat subuh akan diisi oleh guru kita Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Cuandi. Materinya kajian akidah dan akhlak. Namun sebelum kita mulai acara sholat Jumat, kita akan menghimbau kepada para jamaah untuk mengisi saf-safnya yang masih kosong rupanya, untuk mudahkan saudara-saudara kita yang baru datang Masjid Al-Manar ini. Dan juga yang bawa HP, mohon HP-nya dinonaktifkan untuk sementara atau di silent saja. Untuk adik-adik di lantai 2, mohon untuk
untuk tidak bercanda, tidak berisik, agar tidak mengganggu kehusuan para saudara-saudara kita yang sedang menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Dan perlu diketahui, Masjid Al-Manar juga masih memerlukan dana untuk penggantian karpet di ruang utama ini dengan melalui amplop-amplop yang telah diberikan melalui gelar sorban. Untuk saat ini pada tanggal 28 Oktober hingga akhir 2022 uang yang sudah ada berjumlah Rp45.050.000 dan pada saat ini hingga tanggal 4 November 2022 pemasukan Rp737.000. Jadi jumlah yang telah ada saat ini Rp45.787.000. Alhamdulillah. Dan kami himbau bagi para jamaah yang ingin berlomba dalam kebajikan, mari kita berpasrah dulu khairat. Selanjutnya adalah laporan saldo kas yatim PKU sampai dengan tanggal 11 November berjumlah Rp8.512.340. Saldo kas masjid sampai dengan tanggal 4 November berjumlah Rp16.572.340. Pemasukan tromol Jumat pada tanggal 4 November berjumlah Rp3.874.000. Adapun pengeluaran rutin harian mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 berjumlah Rp14.705.000 dan bantuan pengajian keluarga ibu berjumlah Rp750.000. Saldo kas masih sampai dengan tanggal 11 November berjumlah Rp14.991.340. Saldo kas perawatan sampai dengan tanggal 4 November berjumlah Rp6.138.465. Hasil promo Jumat untuk perawatan sampai dengan tanggal 4 November berjumlah Rp1.027.000. Adapun pengeluaran upah petugas kebersihan harian dari tanggal 30 sampai tanggal 5 November berjumlah Rp900.000. Dan pengeluaran untuk pembayaran 2 jerigen karpol dan sabun cuci tangan berjumlah Rp195.000. Adapun pengeluaran untuk kunci duplikat pintu gerbang Masjid Al-Manar berjumlah Rp150.000. Saldo kas perawatan sampai dengan tanggal 11 November berjumlah Rp5.920.466. Total kas yatim PKU kas masjid kas perawatan berjumlah Rp39.474.146. Terima kasih atas amal jariah dari para bapak-bapak serta jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa al-Mukhtar. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah di hari Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semuanya, dari awal langkah kita keluar rumah kita sampai kita kembali nanti ke rumah kita masing-masing atau ke tempat aktivitas kita masing-masing. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pula tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya, orang-orang yang senantiasa mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita tentu ingin hidup yang berbahagia, baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Salah satu kunci kebahagiaan kita adalah kita senantiasa meningkatkan amal, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga takwa dan iman yang kita jaga dan kita pelihara sampai akhir hayat kita akan mampu melahirkan kebahagiaan, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak nanti. Hadirin rahimakumullah, salah satu upaya kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, atau salah satu upaya kita untuk bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui tarbiyah dzatiyah. Apa itu tarbiyah dzatiyah? Tarbiyah dzatiyah adalah proses pembinaan diri kita yang dilakukan oleh kita sendiri dalam rangka menuju kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, tarbiyah dzatiyah adalah proses pembinaan diri kita yang lebih baik yang dilakukan oleh kita sendiri. Oleh karena itu, hal ini sangat penting kita lakukan. Proses pembinaan diri yang dilakukan oleh diri kita masing-masing itu sangat penting dan harus kita lakukan. Karena apa? Yang pertama, menjaga diri kita jauh lebih penting dan harus kita lakukan sebelum menjaga orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasannya kepada kita dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang bertakwa, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dari ayat ini maka jelaslah bahwa salah satu upaya kita untuk menjaga diri kita dari sentuhan api neraka adalah proses pembinaan diri kita yang dilakukan oleh pribadi kita masing-masing. Yang kedua, kenapa kita harus melakukan pembinaan diri? Karena kelak hisab di yaumil qiyamah nanti, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menghisab kita, menghitung amal selama kita hidup di dunia adalah per individual, satu orang. Sebagaimana dalam surat Maryam ayat yang ke-95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah
pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Artinya tanpa dibantu oleh orang lain, hanya diri kita sendirilah yang akan berhadapan langsung kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan selama kita hidup di alam dunia ini. Rasulullah SAW pun memberikan sabdanya kepada kita, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Setiap orang di antara kalian pasti akan diajak bicara oleh Tuhannya dengan tanpa penerjemah antara dirinya dan Tuhannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, kenapa kita perlu melakukan pembinaan diri? Karena hanya diri kitalah yang tahu akan kekurangan kita. Hanya diri kitalah yang tahu akan banyaknya dosa yang kita lakukan. Hanya diri kitalah yang tahu banyaknya maksiat yang mungkin kita lakukan. Oleh karena itu, maka pembinaan diri ini penting. Sebagaimana Allah berfirman, "Yauma yahmaukum liyaumil jam'i", yang artinya kalian pada hari pengumpulan akan dikumpulkan dalam kepada Tuhannya, ataupun ayat yang ke-9. Hadirin rahimakumullah, karena begitu pentingnya proses pembinaan diri kita yang dilakukan oleh diri kita, maka perlu bagaimana caranya agar kita melakukan pembinaan diri yang dilakukan oleh diri kita. Hal-hal yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah memuhasabah diri, mengevaluasi diri kita. Apakah banyak amal kebajikan yang kita lakukan, ataukah banyak amal maksiat yang kita lakukan? Ini yang tahu adalah diri kita, bukan orang lain. Maka muhasabah diri perlu kita lakukan agar kita bisa melangkah ke depan yang lebih baik lagi dari hari-hari yang kemarin, dari tahun-tahun yang lalu, sehingga tahun-tahun ke depan insya Allah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, setelah kita memuhasabah diri, barulah kita tahu, oh ternyata amal kebajikan saya masih kurang segini. Oh ternyata amal kebajikan kita masih sedikit misalkan, atau masih sedikit lebih banyak dari amal keburukan kita. Maka perlu kita kemudian untuk memuhasabah diri, mengevaluasi diri. Setelah kita tahu posisi kita ada di mana, apakah amal kejelekan kita lebih banyak daripada amal kebaikan kita, maka yang kedua yang perlu kita lakukan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang kita lakukan, atas segala maksiat yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan firman-Nya kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dengan taubat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada kita, sehingga keburukan kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yardu bil laili liyatuba masiul nahar, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari agar pelaku kejahatan yang di siang hari dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membentangkan tangannya
Allah Subhanahu wa taala pada siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit di sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, setelah kita melakukan evaluasi diri, kemudian kita bertobat kepada Allah dengan harapan semoga kita diampuni dosa-dosa kita kepada Allah. Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita, beliau paling tidak antara 70 sampai 100 kali per hari melakukan istighfar kepada Allah, melakukan permintaan maaf kepada Allah atas segala dosa-dosa yang Rasulullah lakukan, itu pun kalau dosanya ada. Karena kita tahu Rasulullah adalah seorang yang maksum, yang tidak akan pernah berbuat salah dan berbuat dosa, pun masih beristighfar kepada Allah sebanyak 70 sampai 100 kali. Apalagi kita yang tiap saat mungkin kita melakukan maksiat, yang setiap saat mungkin kita melakukan dosa. Maka perlulah kita kiranya untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, yang istighfar yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, proses cara pembinaan diri kita yang dilakukan oleh kita adalah dengan mengerjakan amal soleh yang dibarengi dengan keimanan. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 dan 8, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasannya kepada kita. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatun 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihah, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, ulaika hum khairul bariyah, sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik orang di antara kalian. Jazaohum inda rabbihim, maka tidak ada balasan yang lebih baik bagi mereka di sisi Tuhannya selain jannatun adni, selain masuk ke dalam surga Aden, surganya Allah Subhanahu wa taala yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. Artinya bahwa orang-orang yang mengerjakan amal soleh serta disertai dengan keimanan, mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala amal soleh yang tidak dibarengi dengan keimanan, sesungguhnya amal itu adalah sia-sia. Maka perlulah kiranya kita untuk senantiasa menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita hingga akhir hayat kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya ila yaumil qiyamah. Yang selanjutnya adalah dengan cara mencari ilmu dan menambah wawasan. Ini penting karena bagaimanapun juga amal soleh dan keimanan harus dibarengi dengan ilmu dan wawasan yang luas. Ini semuanya demi agar kita, apa yang kita lakukan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya dapat melakukan tarbiyah satiyah, dapat melakukan pembinaan diri kita yang dilakukan oleh kita sendiri, sehingga nantinya kita dan seluruh keluarga besar kita bersama-sama berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-khalaiqi wal basar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairati wastanibu 'anis sayyi'at. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Fa'ajibullaha ibadallah ila ma takum wa sallu wa taslimu ala man bihillahu hadakum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina tabi'in bi ihsan ila yaumiddin warḍu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tafaddal abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.